Untuk aplikasi yang pertama, kita akan lakukan latihan membuat aplikasi resep masakan ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini ada di bagian bawah ya. Kita lihat tampilannya dulu. Nah, seperti ini. Jadi ada tampilan splash screen. Kemudian masuk ada 2 button ya, ada daftar resep dan tentang ya. Kemudian di resep sini ada segala macam resep cara membuat ya. Ini contoh, lalu ada tentang teman menampilkan informasinya. Untuk membuatnya, pertama kita buka Android Studio seperti ini. Kemudian kita create new project, buat project baru, kita pilih empty activity, kita next. Nah, kita namakan aplikasi misalkan resep masakan SI ya. Nah, untuk lokasi penyimpanan kita akan letakkan di sini, teknologi file ya. File resep masakan ya. Nanti lokasi nama aplikasi kita resep masakan SI. Untuk package name-nya teman-teman silahkan sesuaikan dengan sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini package name harus unik. Kemudian lokasi penyimpanannya seperti ini, bisa teman-teman lakukan di lokasi laptop juga teman-teman sendiri. Untuk bahasanya kita masih menggunakan bahasa Java ya. Untuk minimum SDK bisa kita tentukan sesuai dengan keinginan kita, misalkan mau minimalnya Android tipe berapa yang bisa. Saya kasih default saja Android 5.0. Sudah seperti ini, kita finish. Ini sudah proses Gradle-nya. Dua, tiga, biasanya Gradle-nya sudah langsung banget. Ini untuk Android Studio-nya sendiri saya sudah update Android Studio-nya. Simulator masih tetap kita pakai Nextlayer ya. Gradle ya. Sambil menunggu ini ya, ini jadi. Nah, ini bisa teman-teman download untuk namanya drivable-nya ya, bisa di materi. Teman-teman download saja di materi sudah ada untuk download drivable-nya.
untuk tampilannya. Apa ya, juga ini kita ke desktop biar lebih mudah. Ekstrak. Jadi sambil tunggu Android Studio-nya jalan, build Gradle-nya kita persiapkan gambar-gambarnya ya. Ini kita tinggal buka drawable, kita copy saja semua yang ada di sini dan kita taruh ke project kita ya. PC, kemudian user ya, nama laptop, kemudian Android Studio Project, kemudian teknologi mobile 21, resep masakan SI, folder app, folder src, main, rest, drawable ya. Nah, kita pastikan gambar itu di sini. Ini kita copy saja, tidak apa-apa. Jadi ada di Android Studio Project. Tadi kita punya folder teknologi mobile ya 21. Kemudian resep masakan, app, src, main, rest, drawable ya. Jadi semua gambar kita simpan di folder drawable. Coba balik ya, sudah. Studionya kita ikuti materi saja biar lebih mudah. Nah, gambarnya disimpan di sini ya, di materi. Nah, kita akan buat splash screen ya. Nah, splash screen itu adalah tampilan awal ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Kita tambahkan progress bar saja. Jadi di main layout sini kita pindah ke ini ya, split. Di bagian tab split, text view-nya kita hapus, dan tulisan hello world-nya kita hapus, dan kita pastikan untuk progress bar ya. Jadi nanti ada proses seperti ini. Nah, kalau misalkan dia tampilan seperti ini, bisa kita ganti layoutnya ya. Jadi teman-teman bisa ganti layoutnya, jadi dari constraint layout menjadi relatif. Jadi relatif layout ya. Jadi posisinya bisa teman-teman atur, mau di bawah, mau di tengah ya, mau di atas, silakan. Tinggal diatur posisi untuk titik ini ya. Jadi bisa dari bawah layar dan kita taruh seperti itu ya. Nanti kita sesuaikan dengan background. Misalkan kalau putih seperti ini tidak bagus, kita coba tambahkan Android titik janda background ya. Nah, kita pilih drawable. Karena gambar kita tadi sudah masuk, maka pasti ada gambar-gambar di sini ya. Nah, ini screen splash ya. Ini seperti ini. Nah, ini kalau kita mau besarkan, silahkan untuk proses progress barnya ya. Jadi loading bar gitu ya, seperti itu. Progress bar. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya kita pindah ke bagian main activity-nya ya, kelasnya. Nah, ini kita buat berapa detik dia jalan, kemudian muncul atau menjalankan activity apa. Jadi kita pindah, setelah kita rancang layoutnya, kita buat di main activity ya. Ya, satu. Oke, jadi ini kalau yang merah gini tinggal klik lalu alt enter untuk hilangkan atau kita menambahkan widget intent di atas ya. Ya. Jadi artinya kelas ini akan pertama kali jalan ya. Kemudian dia menampilkan activity main layoutnya, activity main yang ini tadi. Nah, dia akan tampil, activity main akan tampil sekitar 3 detik. Oke. Sekitar 3 detik, kemudian dia akan selesai ya. Main activity-nya setelah 3 detik dia selesai. Dan dia menampilkan activity menu utama ya. Nanti kita akan bikin kelas menu utama atau activity menu utama.
Caranya kita klik kanan di package ya, klik kanan di package yang form.sekian itu ya, new, kemudian activity, kita pilih empty activity. Kita namakan kelasnya atau activity name-nya sesuai dengan ini ya. Ini adalah menu underscore ya. Untuk layoutnya biarkan default saja ya, supaya lebih mudah untuk pembacaannya. Layoutnya tidak usah kita ganti ya. Oke, sudah buat activity-nya. Nah, ini udah errornya hilang karena pembacaan kelasnya sudah ya. Nah, kita akan buat di tampilan menu utama ini untuk dua button tadi ya. Dua button tadi yaitu button button resep ya, dan button tentang aplikasi ya. Bisa ya. Kita seperti ini. Oke. Saja biar cepat ya. Split. Kita ini ya. Oke. Kemudian untuk backgroundnya itu dan background kita masih pakai splash screen aja ya. Splash ini biar nanti kita ganti ini relatif layout ya. Ini ya. Atur buttonnya oke. Jadi ya. Jadi kita ganti saja dari button menjadi button biar kelihatan bagus. Kira-kira menu utama tampilannya seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita atur menu utamanya, bisa kita ini sudah, kita akan buat activity dan intent atau intentnya untuk proses perpindahan ketika proses klik kita lakukan ya di kelas ini, kelas menu utama ini. Jadi kita copy ini, oke, bagian ini bawah sini ya, di bawah menu utama ya. Dan kita identifikasi buttonnya di atas ya, di bawah kelas menu utama ini. Identifikasi bahwa ini button resep dan tentang itu merupakan button ya. Untuk menghilangkan error atau tanda merah, tinggal Alt Enter saja untuk mengetiknya. Sudah.
Oh sorry ya, ini sudah benar. Kita tadi ini adalah image button ya. Kita ganti beres. Sekali lagi yang button kita ganti dengan image button karena di activity main tadi dia bentuknya adalah image button ya. Jadi setelah kita identifikasi bahwa variabel receive dan tentang ini merupakan sebuah image button ya, untuk receive sendiri dia mengambil dari ID button receive yang ada di sini ya. Kemudian untuk tentang dari button publish ya. Layout. Kemudian untuk receive jika kita klik ya, maka dia menutup kelas utama ini dan dia membuka kelas atau menjalankan activity receive ya. Kalau kita klik button tentang ini maka dia menutup kelas utama, activity menu utama, dan dia membuka activity tentang. Kita mulai dulu dari tentang saja ya, jadi gampang ya. Tapi kita bikin activity baru, klik di sedikit new di kanan ya, new, kemudian activity, kita pilih empty activity, kita namakan activity itu adalah tentang. Nah, seperti ini layoutnya, biarkan default saja. Nah, tentang ini paling kita akan coba untuk menampilkan gambar tulisan saja ya. Resep kita masuk biar kita ya view ya. Speed sini ya. Untuk kelasnya biarkan default saja karena dia cuma memanggil layout activity tentang ya, ini seperti ini saja untuk tentangnya. Sekarang kita buat activity baru namanya reset kanan, new, kita pilih empty activity lagi, kita namakan dia adalah layoutnya kita copy layoutnya menjadi relatif tambahkan scroll view ya, ganti dengan scroll kita menambahkan relatif ini scroll view supaya ini bisa kita geser ke bawah ya.
untuk dia kelihatan, kita ganti dengan image button ya. Seperti ini, kita ganti semua buttonnya dengan button ini. Dan misalkan kita buat untuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita buat 5 dulu. Nanti di drawable sini sebenarnya ada banyak ya, ada banyak ya. Oke. Misalkan kita latihan untuk kali ini kita buat 5 saja. Kalau sudah, kita pindah ke kelasnya. Jadi di kelas kita akan buat fungsi untuk perpindahan atau ya. Klik papeda, nanti muncul tutorial atau resep papeda seperti itu ya. Ya, ini sama saja codingannya dengan membuat menu utama tadi ya, cuman berbeda dari sisi kelasnya, ya. Kita satu, kemudian kita ganti di ya. Kalau teman-teman pakai button ya button saja, kalau mau pakai gambar berarti image button ya. Oke, nah kita tinggal tambahkan view, intent ya. Nah, ini beres nih. Nah, untuk fungsi-fungsi gambar yang ada di sini supaya dia jalan, jadi kita klik nanti masuknya ke jadi identifikasi dulu ya di sini, identifikasi bahwa ada sebuah image button, variabelnya sebagai acar. Nah, dia baca atau dia mewakili ID dari button acar yang ada di layout ya. Itu ya, klik dia acar, maka dia akan membuka resep atau menjalankan kelas. Jadi dia menutup kelas ini ya, resep ini. Kemudian dia membuka kelas baru yaitu atribut baru dalam acar ini ya. Sama ikan kuning. Kita akan buat sebuah activity baru lagi, misalkan kuning ya. Oke, kanan di package new, kemudian pilih activity ya. Kemudian kita pilih activity, kita namakan dia underscore ini ya, harus namanya sesuai dengan ini. Nah, kita tinggal membuat layoutnya ya. Layout dari accounting bisa teman-teman lihat di komputernya ya. Oh, ya. Kita buat berbeda ya. Jangan ya. Untuk layoutnya ya, layoutnya kita kopikan yang sini saja ya. Nah,
apa terus ya, terus seperti ini. Nah, supaya dia kalau tulisannya panjang ke bawah gitu ya, maka layout constraint layoutnya kita ganti dengan scroll, biar bisa di scroll kalau memang dia agak panjang ya. Kita default untuk kelasnya dibiarkan saja default kelas ini, biarkan saja kalau kecil. Nah, kita akan buat ya ikan ini spek error ya. Nah, yang kita buat tadi contoh cuma satu ya, tidak. Jadi ini kelas Invincible. itu lagi misalkan buat ini, tapi yang satu saja ya, kita saja yang posisi jika teman-teman verifikasi tampilan untuk ini ya, tidak silakan ganti kita coba build APK. Kalau sudah beres tinggal build APK. Caranya klik menu build bundle ya, APK, dan pilih build APK. Nah, kita tunggu proses build aplikasi menjadi sebuah APK ya. Proses Gradle build-nya tadi layout kita ganti dengan scroll view ya, supaya berfungsi untuk kalau tulisannya atau gambarnya ke bawah kita tidak bisa scroll ya. Layoutnya kita ganti scroll. Nah, layoutnya kita ganti. Jadi di dalam sini ya, di dalam sini yang akan kita scroll dalam layout ini yang bisa scroll. Ini sudah jadi aplikasinya. Kita coba jalankan ke Nox Player ya. Kita bisa double klik di sini ya. Di aplikasi depan ini kita tunggu prosesnya install di player. Proses mengganti icon sama saja ya, ada di Android ya. Teman-teman bisa icon silakan. Ini dia proses screennya ya, 3 detik tadi ya. Mendaftar reset seperti ini ya. Kita klik tentang kan aplikasi ini kan, kita back, kemudian kita ke daftar resep. Ini bisa kita atur administrator ini ya. Misalkan yang tadi cuma ada papeda ya, fungsi nanti papeda. Nah,
kalau ada tulisan panjang ke bawah, teman-teman bisa scroll. Tapi kalau dia sudah batas layar ya tidak scroll. Oke, untuk yang kedua ini kita akan membuat aplikasi modul perkuliahan. Jadi modul-modul perkuliahan, misalkan pemrograman mobile, kita bisa jadikan sebuah aplikasi yang nantinya bisa kita baca di mana saja ya, kita pelajari di mana saja seperti itu. Nah, caranya kita buka Android Studio, kemudian kita buat project baru ya. Nah, di sini saya sudah upgrade Android Studio-nya ya teman-teman. Saya sudah tambahkan Flutter di sini, jadi bisa teman-teman tambahkan juga ya. Untuk Kotlin juga sudah ditambahkan, sudah update. Nanti kita akan belajar di yang lain ya, seperti itu. Create new project. Nah, kita masih tetap pakai empty activity untuk template-nya. Template masih tetap pakai empty activity. Kita next. Oke, kita masih simpan di situ ya. Teknologi Mobile 21 kita ganti dengan modul perkuliahan SI ya. Nah, untuk bahasa pemrograman masih tetap pakai Java. Oke, ini package name-nya default saja. Kemudian kita finish. Kita tunggu proses Gradle untuk kelengkapan library-nya ya, seperti itu. Oke, biasanya yang kedua lebih cepat ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk kebutuhan drawable bisa teman-teman download di sini. Jadi drawable di sini bisa pakai gambar apa saja ya, bebas. Teman-teman bisa pakai gambar apa saja. Sedangkan asetnya kita ubah ke dalam bentuk HTML ya, dalam HTML. Jadi bisa teman-teman download. Jadi klik di sini saja, nanti download untuk file asetnya. Di sini sudah saya download ya, seperti ini. Ya. Kita buka file downloadnya tadi. Download ya, kompres ya. Nah, ini ya, kita taruh di desktop saja biar lebih gampang. Oke, kita ekstrak. Untuk drawable-nya kita bisa copy ya, dan kita taruh ke sini ya, di project. Nah, ini dia modul perkuliahan ya, app, src, main, res ya, drawable ya, kita taruh di sini drawable. Sedangkan untuk asetnya, nah ini kita akan buatkan contoh cara buatnya. Misalkan untuk kita lihat di sini ya, jadi bisa pemrograman mobile contoh ya, file seperti ini contoh. Kita copy, kita taruh di sini saja ya. Jadi teman-teman bisa ubah file PDF ke dalam bentuk HTML ataupun dari Word ya. Dari Word bisa ke bentuk HTML. Kita coba save as, dan kita simpan ke desktop ya. Sini bisa web page ya. Ini HTML single file web ya. Ini aja, kita coba ya. Desktop. Oke, seperti ini. Jalannya ya. Atau bisa teman-teman pakai format factory ya. Jadi saya biasanya pakai format factory. Kemudian kita coba buatkan yang ini ya, ke dalam bentuk HTML.
Nah ini dia, kemudian kita pilih dokumen ya, PDF ke HTML, ini dia ya, di bagian dokumen, kemudian pilih, lalu kita pilih filenya. Kita tadi sudah taruh di desktop ya. Nah ini kita oke dan kita start. Tunggu proses convert PDF ke HTML. Bisa juga teman-teman pakai aplikasi yang lain ya, bisa juga convert secara online juga bisa. Oke, dia sudah komplit. Kita coba buka, ini klik out folder ya, ini dia ya. Nah, ini kita cut, kita naruh di depan saja ya. Nah ini dia sudah ubah dari PDF ke HTML, jadi materi kita sudah dalam bentuk HTML seperti ini ya. Oke, kalau sudah, nah tinggal kita kopikan materinya ini ya, materi yang HTML ini kita taruh ke buat folder baru di sini ya, res. Jadi file pertemuan. Oke. Oke, naruhnya di main asset ya. Search main asset. Jadi di sini ya. Nah, ini kita buka folder baru. Buat folder baru namanya assets. Kemudian kita pastekan untuk file HTML-nya di sini ya. Nah, ini bisa kita ganti namanya biar lebih mudah ya. Seperti di materi sini, coba kita lihat. Nah, ya kita ubah namanya biar gampang baca ketika aset, jadi dia tidak usah pakai spasi ya. Jadi kita bisa ubah misalkan jadi, misalkan ini kita ubah menjadi pertemuan 2 ya, seperti itu. Oke, jadi kita tinggal ubah, ditambahkan underscore biar lebih mudah. Kemudian untuk kalau sudah file-file asetnya sudah kita taruh di sini, nah untuk activity mainnya kita masih pakai progress bar ya. Ini sama, jadi untuk tampilannya di split kita hapus ini ya, text view hello world-nya, kemudian kita ganti dengan progress bar. Lalu untuk layoutnya kita ganti dengan relative layout. Lalu di sini kita ganti atau kita tambahkan backgroundnya, Android ganda background, kita bisa ganti dengan splash ya, seperti ini. Kira-kira tampilannya seperti ini. Splashnya bisa kita atur ya, posisinya di sini sepertinya disesuaikan. Oke, untuk coding Java-nya masih sama sih sebenarnya dengan yang sebelumnya ya. Di resep itu sama saja, kita tinggal tambahkan ini. Oke, seperti ini. Kita tambahkan intent ya. Nah, jadi setelah 3 detik dia akan menutup kelas menu utama, main activity ya, dan dia membuka menu utama. Berarti kita akan buat activity baru. Klik kanan di package, new, kemudian activity. Kita pilih empty activity, kita namakan dia menu utama ya, utama. Kita finish. Oke, seperti ini. Res, kita tutup saja untuk activity mainnya. Nah, untuk rancangan layout menu utamanya
masih sama dengan resep sebenarnya ya. Jadi kita tinggal copy untuk relatif layoutnya ya, seperti ini. Kita ke bagian split ya, kemudian di bawah tools itu pastikan tampilannya, oke. Dan kita ganti untuk layoutnya menjadi scroll ya. Oke, kita tinggal ganti background, kita ganti dengan BG ya, sama seperti ini. Jadi ini bisa kita atur posisinya seperti ini ya. Coba kita lihat, besarkan. Jadi ada 1, 2, 3 dan seterusnya ini ya. Oke, kalau misalkan dia agak kecil, teman-teman bisa ganti dengan tingginya adalah wrap content ya. Nah, biar dia muncul seperti ini ya. Jadi untuk lebar dan tinggi itu kita sesuaikan wrap content ini juga ya, konten, biar dia sesuaikan dengan tulisan ya, besarnya tulisan. Untuk tinggi dan lebarnya disesuaikan dengan tulisan. Kita ganti dulu. Dan 10 10 11 ya. Dan kita ganti jadi tampilan kita akan tampak seperti ini teman-teman. Kita kecilkan ya, nah, seperti ini. Jadi ini bisa kita sesuaikan lagi. Kalau misalkan mau samakan panjang ini, maka nanti kita bisa ubah di pixelnya ya, seperti ini. Contoh, kita buat tampilan menu utama seperti ini. Nah, di kelasnya nanti kita akan tambahkan fungsi intent lagi ya, activity intent itu. Jadi misalkan kita button 2 ya, contoh aja kita tambahkan button 2 ya di bawah layout menu utama. Oke, kita tambahkan widgetnya. Oke, import class, tambahkan button, intent dan view. Oke, nah ini kita akan buat sebuah activity baru. Jadi ketika kita klik pertemuan 2 di sini ya, maka dia akan menampilkan atau menjalankan activity pertemuan 2 kelas ya, class. Jadi kita klik kanan, new, kita pilih activity, kita pilih empty activity, dan kita namakan activity-nya adalah pertemuan underscore 2 ya, sama dengan ini. Untuk layoutnya dia biarkan default saja. Kita klik finish. Oke, menu utama kita beres ya. Kita coba untuk satu materi saja. Nah, untuk layoutnya, layout pertemuan 2 ini ya, ini bisa teman-teman tambahkan semua untuk masing-masing pertemuan. Oke, kita pakai web view ya. Kenapa pakai web view? Karena tampilannya adalah bentuk HTML tadi ya. Jadi di sini kita tambahkan web view, dan ini kita ubah menjadi relatif ya untuk layoutnya, untuk web view. Nah, untuk kelasnya kita tinggal menampilkan ini web browser ya, copy yang di bagian bawah saja di layoutnya ya, di sini.
kita sesuaikan. Jadi kita tambahkan widget web view ya, dan ini kita ganti sesuaikan dengan jadi di aset. Oke, file Android asset yang tadi sudah kita copy di sini ya. Jadi kalau di folder, nama foldernya adalah assets, oke, tambah S di belakang, tapi untuk file codingan Java-nya itu tidak S, tidak pakai S ya, jadi aset saja. Kemudian nama filenya adalah pertemuan 2 HTML. Kita lihat filenya harus sesuai dengan ini. Oke, coba kita klik kanan di sini. Nah, ya, di sini. Jadi kita bisa lihat lebih detail nama filenya ya. Pertemuan 2, tipe filenya adalah html.html ya. Jadi pertemuan 2, pertemuan underscore 2.html. Nah, ini sesuai nih ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal tambahkan uses permission internet di Android manifest. Jadi kita ke Android manifest untuk menambahkan internet meskipun tidak pakai ya, uses permission. Nah, ini kita tambahkan internet saja ya, seperti itu. Nah, jadi di batas application-nya tambahkan uses permission untuk internet meskipun tidak pakai internet ya, karena kita pakai web view itu dia menggunakan browser bawaan. Nah, untuk icon masih sama, kita tinggal ganti di icon sini, kita ganti drawable, kita ganti icon ya, seperti itu. Kita coba build APK. Tunggu sampai proses membuat APK-nya selesai ya. Oke, kita buka lokasinya, klik locate ya, dan foldernya terbuka seperti ini. Kita lakukan double klik di app debug dan kita tunggu proses installnya di Nox Player, karena di sini sudah defaultnya adalah dia membuka di Nox ya. Di double klik dia akan langsung menjalankan di Nox Player. Kita tunggu proses installnya. Oke. Ya, ikonnya sudah diganti ya, ikonnya sudah langsung. Tinggal langsung tunggu untuk proses jalan aplikasi. Oke, seperti ini ada splash screen-nya. Kita tunggu ya, splash screen-nya muncul. Oke, seperti ini ya. Jadi ini progress bar-nya. Ya, seperti ini. Jadi kalau pertemuan 1 tadi belum ya. Jadi tidak ada fungsi apa. Tidak ada berfungsi apa-apa ya. Dan pertemuan yang lainnya. Dan kalau kita klik pertemuan 2 baru muncul filenya ya. Kita coba pertemuan 2 ya. Oke. Ya, muncul ya teman-teman ya. Nah, sudah jalan, jadi tinggal kita pro saja untuk materinya ya, seperti itu. Kita sudah berhasil membuat sebuah modul perkuliahan dengan menggunakan web view sebenarnya ya.